12 saksi kasus pembunuhan Subang. Usai pemeriksaan, polisi siap menggebrak dengan melakukan ini. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini dulu agar channel ini makin berkembang. Bila sudah, mari simak videonya. Kamis 25 November 2021, kemajuan terbaik dalam pengungkapan kasus pembunuhan di Subang adalah dilakukannya pemeriksaan serentak 12 saksi di Polres Subang dan di Polda Jawa Barat Bandung terkait soal kasus pembunuhan Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Para saksi diperiksa hampir bersamaan, bahkan dalam pemeriksaan saksi utama di Polda Jawa Barat membutuhkan waktu hampir 12 jam. Ada apa? Tujuannya apa? Hingga mereka diperiksa bersamaan dan butuh waktu yang cukup lama. Bisa jadi ini sebagai bagian strategi polisi sebelum menggebrak untuk menentukan tersangka pembunuhan Subang. Menurut Anjas melalui channel YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Jumat 26 November 2021. Pemeriksaan secara bersamaan tersebut memang sebagai bagian dari strategi. Pada Kamis 25 November 2021, seperti diketahui sebanyak 12 saksi dilakukan pemeriksaan secara serentak di Polres Subang dan di Polda Jawa Barat di Bandung. 3 saksi utama yakni Yosep, kemudian Yoris serta Danu diperiksa Polda Jawa Barat, bahkan istri Yoris yakni Yanti ikut diperiksa juga. Menurut pendapat Anjas, pemeriksaan secara bersamaan tersebut dengan tujuan untuk validasi dan verifikasi karena dalam perkembangan pemeriksaan saksi-saksi ada keterangan yang berbeda-beda. Pertemuan gabungan, menurut Anjas saat ini tim penyidik tengah melakukan pertemuan gabungan setelah hasil pemeriksaan serentak terhadap 12 saksi kasus pembunuhan Subang yang berlangsung Kamis 25 November 2021. Apa yang sekarang dilakukan tim penyidik? Sekarang tim penyidik sedang meeting jelang pengumuman tersangka bersama dengan forensik reserse. Mereka rapat bersama-sama, tutur. Menurut Anjas, jadi tim rapat gabungan ini setiap bagian akan memaparkan hasil penyidikan dan mereka akan mencoba mencari hal-hal untuk dikritisi dengan tujuan untuk mengacak apakah alat bukti tersebut sudah kuat atau tidak menjelang mereka tampil di persidangan nanti, ujar Anjas. Anjas juga mengatakan bahwa polisi tidak mengumumkan tersangka di Jumat Keramat yang pas hari ke-100 kasus pembunuhan Subang. Anjas juga mengatakan bahwa polisi tidak mengumumkan tersangka di Jumat Keramat yang pas hari ke-100 kasus pembunuhan Subang, sebab polisi tentu tidak akan gegabah untuk mengorbankan ego namun dengan hasil yang tidak memuaskan. Kalau ada netizen beranggapan mengapa polisi tidak mengumumkan siapa tersangkanya, sehingga dengan demikian tersangka tersebut akan merembet ke tersangka-tersangka orang yang mengetahui serta orang yang membantu. Menurut Anjas, tentu polisi akan berhati-hati karena kalau tersangka ditetapkan sekarang, bisa saja tersangka akan melakukan framing dengan membawa orang yang tidak bersalah. Namun wajar dengan pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol RDA Caniago sebelumnya mengatakan bahwa polisi tidak sulit untuk menetapkan tersangka kasus pembunuhan di Subang, tetapi mereka harus bersikap hati-hati karena menyangkut hak asasi manusia. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.